Mas'ud yang dia sendiri sebagai seorang sahabat, bahkan termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum al-muhajirin, merupakan persaksian besar atas ketinggian, keutamaan, kemuliaan, kehormatan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah telah memilih mereka, faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Allah telah menjadikan mereka, mengangkat mereka sebagai wuzara yang mendampingi nabinya, dan mereka berperang atas dasar agamanya. Dan ini bukan sekedar pernyataan, perkataan belaka, tapi ada fakta kenyataan yang ada, yang dilihat dari ilmu, amal dan dakwah mereka. Dari ilmu, amal dan dakwah mereka. Dari ilmu, mereka adalah orang yang paling alim, paling tahu tentang agama Allah Jalla wa'ala, paling tahu tentang kebenaran yang Allah utus nabinya untuk membawa kebenaran tersebut. Ini secara ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan mereka utul ilm. Orang-orang yang diberi, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berilmu. Nanti akan saya bacakan. Mereka orang yang paling alim secara umum terhadap kebenaran yang Allah utus Rasulnya untuk membawa kebenaran tersebut. Tidak ada yang lebih alim dari mereka. Secara terperinci, mereka adalah orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Karena itu kita tidak boleh berpaling dari tafsir mereka. Mereka adalah orang yang paling alim, tahu tentang Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau. Mereka orang yang paling alim tentang sunnah Rasulullah SAW. Walhasil mereka adalah orang-orang yang berilmu. Itu tadi saya katakan keutamaan mereka meliputi ilmu, amal dan dakwah. Amal, mereka berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Perjalanan mereka menyalahi perjalanan dua golongan yang dimurkai oleh Allah dan yang sesat. Perjalanan mereka perjalanan ilmiah dan amaliyah, perjalanan ilmu dan amal. Karena itu benarlah apa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama tentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian diuraikan oleh sebagian mufassirin seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di tafsirnya, mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. yakni siratal mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Para nabi
orang-orang as-siddiq, as-siddiqin, as-salih, as-syuhada, as-salihin. Mereka terdiri dari para al-anbiya wal mursalin. Sebelum diutus Rasulullah SAW bersama umat mereka yang beriman dari para syuhada dan salihin, dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendampinginya? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang sesudah dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Orang-orang Yahudi berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, mereka menyembunyikan ilmu. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Yahudi berilmu tapi tidak beramal, Nasara beramal tanpa ilmu. Para sahabat adalah berilmu dan beramal. Mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan dakwah semuanya ini ada. Karena itu Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang derajatnya mutawatir dari jamaah para sahabat yang diriwayatkan oleh begitu banyak imam, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Khairun nas qarni. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena itu Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia, yang terbaik ketika itu. Faja'alahum, maka Allah angkat mereka, jadikan mereka pendamping nabinya yang mendampingi Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya. Ma'ahu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum. Siapa mereka? Walladzina ma'ahu. Siapa mereka kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni, yang hidup di zamanku. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairul ummati, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Orang yang hidup sesudahku, orang yang hidup di zaman, orang yang hidup pada kurunku. Di mana aku hidup? Para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudah. Ma'ruf hadis. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Pada siapa pertama kali Rasulullah SAW memerintahkan ini kalau bukan kepada para sahabat? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun sayap. Yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah beliau. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu di sini siapa? Para sahabat, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Pertama orang yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mendakwakan agama Allah setelah beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang menunjukkan bahwa mereka berilmu, mereka beramal, mereka alim. Cara beragama mereka telah diridhoi oleh Allah dan Rasul. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seperti ini, yang merupakan faidah yang sangat besar sekali.